Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Pembelajaran PKN pada kelas rendah dan kelas tinggi. Adapun kelompok kami mempunyai 6 anggota. Yang pertama ada Eli Lupitasari, kedua ada Divana Oriza Satipa, ketiga Naila Rahma Kurnia, keempat Nilu Putu Suciari, kelima Salsabila Nur Asita, dan saya sendiri Roza Melinda Puri. Untuk itu, silakan disimak videonya dan selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita belajar mengenai model pembelajaran PKN SD, baik di kelas rendah ataupun kelas tinggi, kita harus tahu dulu nih apa itu arti model pembelajaran. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek baik sebelum, sedang berlangsung, ataupun sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait baik digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran juga disebut sebagai pedoman berupa program ataupun petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai satu pembelajaran. Kemudian yaitu arti model pembelajaran menurut para ahli. Nah, di sini kita mengambil 4 ahli, yaitu yang pertama ada Josh, Weil, dan Calhoun. Kemudian yang kedua itu ada Udin, kemudian yang ketiga itu ada Trianto, dan yang keempat itu ada Aren. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu menurut ahli Josh, Weil, dan Calhoun. Menurut mereka, dalam Warsono dan Haryanto tahun 2013, model pembelajaran adalah deskripsi lingkungan pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam melangsungkan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menurut Udin. Menurut beliau yaitu model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Trianto. Nah, menurut Trianto, ia mengartikan model pembelajaran sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas ataupun disebut juga sebagai tutorial. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada menurut Aren. Dalam Mulyono tahun 2018, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Nah, itu tadi pengertian model pembelajaran menurut 4 ahli. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui tentang arti dari model pembelajaran itu sendiri, nah kita harus tahu nih fungsi dari model pembelajaran itu apa. Jadi fungsi dari model pembelajaran yaitu sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai arti dari model pembelajaran dan juga fungsinya. Model pembelajaran PKN di SD. Yang pertama ada model pembelajaran contextual teaching atau CTL, yaitu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Dan yang kedua ada model kegiatan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Model ini dipelopori oleh Fred Murnau yang mengajarkan tentang bagaimana kebijakan umum. Dan yang ketiga ada metode bercerita. Dalam kegiatan gini, guru harus pandai memilih cerita yang sesuai dengan perkembangan anak dan disesuaikan dengan tujuan dalam pembelajaran. Dan yang keempat ada model pembelajaran induktif. Model ini dikembangkan oleh filsuf Prancis Bacon yang dikehendaki mendirikan kesimpulan berdasarkan atas fakta-fakta yang konkret. Dan yang terakhir atau yang kelima ada model pembelajaran deduktif. Model ini memiliki pendekatan yang menggunakan
penalaran dari umum ke khusus. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran PKN SD di kelas rendah. Jadi model pembelajaran PKN di kelas rendah yaitu pola pembelajaran di mana tema dapat dijadikan sebagai pengikat pembelajaran dalam satu mata pelajaran. Adapun model-model pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran PKN di kelas rendah yaitu yang pertama, ada model pembelajaran dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dikembangkan oleh filosof Prancis, Bacon, yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak fakta, semakin mendukung hasil kesimpulan. Pada abad pertengahan, sistem induktif ini disebut juga dengan sebagai dogmatif, artinya langsung mempercayai begitu saja tanpa berpikir rasional. Adapun contoh model pembelajaran dengan pendekatan induktif adalah pendidik akan melaksanakan pembelajaran di SD kelas 1 dengan topik kerukunan. Awali kegiatan dengan menunjukkan contoh-contoh tentang kerukunan, baik contoh hidup yang rukun maupun contoh hidup yang tidak rukun. Kemudian contoh yang diberikan berupa cerita, gambar, atau video, yang pada prinsipnya dapat dipahami dengan baik dan mudah oleh siswa. Selanjutnya, berdasarkan contoh-contoh tersebut, tanyakan kepada siswa kegiatan mana yang menunjukkan contoh hidup rukun dan mana kegiatan yang tidak menunjukkan contoh hidup rukun. Setelah itu, guru membimbing siswa untuk mengambil suatu kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan kerukunan. Yang kedua, model pembelajaran PKN SD di kelas rendah yang relevan adalah dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Jadi contohnya ini seperti yang pertama, guru memilih konsep, prinsip yang akan disajikan. Yang kedua, guru menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum. Kemudian guru menyajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus dengan aturan prinsip umum yang didukung oleh media yang cocok. Yang keempat, guru menyajikan bukti-bukti menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu merupakan gambaran dari keadaan khusus. Contohnya, Anton dikatakan sebagai anak yang disiplin dan tertib karena Anton selalu membayar iuran sekolah tepat waktu, datang sekolah lebih awal, dan ketika sedang piket, dia selalu datang lebih pagi dari teman-teman lainnya. Dalam berpikir deduktif, orang bertolak dari suatu teori, prinsip, atau kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Pendekatan deduktif merupakan suatu penalaran dari umum kemudian ke fakta yang lebih khusus. Nah, yang selanjutnya, model pembelajaran yang relevan dengan PKN SD kelas rendah adalah model pembelajaran expository, yaitu pendekatan expository merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada interaksi guru dengan siswa. Dalam pendekatan ini terjadi komunikasi satu arah, yaitu dari guru ke siswa. Guru lebih aktif daripada siswa. Guru banyak berbicara untuk menginformasikan bahan ajar kepada siswa, sementara siswa sebagai objek. Siswa menerima apa yang diceramahkan guru dan sambil mendengarkan penjelasannya, siswa menulis apa yang diperintahkan guru atau yang dianggap penting. Jadi model pembelajaran expository ini lebih tepat diterapkan pada siswa kelas 1 atau kelas rendah. Guru menggunakan sistem satu arah karena anak kelas 1 SD cenderung pasif. Mereka baru mampu menerima ceramah dari guru saja tanpa mampu memberi umpan balik. Jadi lebih tepat untuk digunakan di kelas rendah. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh model pembelajaran expository pada pelajaran PKN SD di kelas rendah, yaitu seorang guru memberikan contoh gambar tentang anak yang tidak jujur. Kemudian guru menjelaskan secara panjang lebar kepada peserta didik. Karena pada model pembelajaran ini hanya terjadi satu arah, yaitu guru lebih aktif menjelaskan, menjabarkan kepada siswa. Karena pada kelas rendah siswa cenderung pasif. Jadi setelah guru menjelaskan panjang lebar tentang gambar tersebut, anak-anak akan diberi tugas untuk menceritakan ulang apa yang dijelaskan oleh guru, dan siapa yang mengerjakan paling pertama akan diberi hadiah oleh guru. Maka dari itu anak-anak akan senang dan mereka akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang terakhir, model pembelajaran yang relevan PKN SD di kelas rendah yaitu dengan menggunakan model pembelajaran terpadu. Jadi, pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang mengaitkan tema-tema yang overlapping untuk dikemas menjadi satu tema besar, kemudian dibahas dalam suatu pembelajaran. Model pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan pada aspek-aspek bersifat umum seperti thinking skill, social skill, value, and attitude. Contoh penerapan jenis-jenis model pembelajaran PKN SD di kelas tinggi, yaitu yang pertama adalah penerapan model pembelajaran demonstration di SD. Model pembelajaran demonstration dapat diterapkan pada mata pelajaran PKN dengan materi kemerdekaan. Langkah pertama, pendidik menjelaskan tentang bagaimana sulitnya para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian mengidentifikasikan pokok-pokok penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, contohnya tanggal hari kemerdekaan, proklamasi, lagu kebangsaan Indonesia, dan warna bendera Indonesia. Lalu, pendidik memperagakan bagaimana menghormati bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah penerapan model pembelajaran disinstruction.
Model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung dapat diterapkan di SD pada mata pelajaran PKN kelas tinggi dengan materi pelajaran mengenal pemerintahan desa dan kecamatan sendiri, tepatnya di kelas 4 semester 1-2. Pada materi ini, pendidik menjelaskan tentang sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Kemudian, pendidik menjelaskan lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa, yaitu kepala desa, perangkat desa, badan pemusyawaratan desa atau BPD, dan lembaga kemasyarakatan. Kemudian, lembaga susunan kecamatan yang meliputi sekretaris kecamatan, seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi perekonomian, seksi kemasyarakatan, dan seksi ketertiban. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran ini dapat diterapkan pada materi globalisasi, di mana pendidik membagi peserta didiknya menjadi beberapa kelompok. Kemudian, diajak untuk mengamati dampak dari globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari, sehingga muncul ide-ide mereka tentang dampak globalisasi. Kemudian, peserta didik menganalisis dan menyimpulkan dampak positif dan negatif dari globalisasi, sehingga mereka dapat menentukan sikap serta pengaruh globalisasi. Setelah itu, kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Yang keempat adalah penerapan model pembelajaran Jigsaw. Dalam pembelajaran Jigsaw dapat diterapkan pada mata pelajaran PKN dengan materi keputusan bersama di kelas. Seorang pendidik memberikan topik pembelajaran tentang musyawarah dan mufakat dengan mengikuti langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw dalam bentuk kelompok. Kelompok pertama membahas tentang pemilihan ketua kelas, kelompok 2 membahas tentang menghargai pendapat, dan kelompok 3 membahas tentang materi dalam musyawarah. Setelah mendiskusikan topik tersebut, kemudian perwakilan dari kelompok menyebar ke kelompok lain dan menyampaikan hasil diskusi mereka. Yang kelima adalah penerapan model pembelajaran inquiry-based learning. Model pembelajaran inquiry-based learning dapat diterapkan pada materi norma, hukum, dan peraturan. Pada materi ini, pendidik memberikan simulasi atau rangsangan kepada peserta didik dengan membawa media berupa gambar atau fenomena berupa norma-norma dalam masyarakat yang baik dan buruk. Kemudian, peserta didik mengidentifikasi gambar-gambar tersebut dengan mencari tahu permasalahan dan menyelesaikan masalahnya, sehingga peserta didik dapat menyimpulkan norma yang baik dan norma yang buruk. Kesimpulannya bahwa perbedaan model pembelajaran pada kelas rendah dan kelas tinggi terlihat pada karakteristik tiap siswa. Kecerdasan anak usia kelas awal SD ditunjukkan dengan kemampuan dalam melakukan resiasi, mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, meningkatkan pembendaharaan kata, senang berbicara, memahami sebab waktu, dan berkembangnya pemahaman terhadap ruang dan waktu. Dan karakteristik pembelajaran kelas tinggi adalah proses pembelajaran pada kelas tinggi ini biasanya dilakukan secara logis dan teratur. Hal ini digunakan atau dilakukan agar siswa mengetahui konsep belajar dari menyelesaikan soal hingga perhitungan. Contohnya mengumpulkan berbagai perkembangan makhluk hidup. Sementara pembelajaran di kelas rendah biasanya dirancang guru dulu, seperti melakukan kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Hal ini harus dipahami, yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Artinya, pada kelas rendah kita harus menekankan kemampuan untuk secara interaktif atau secara langsung. Sementara pada kelas tinggi kita sudah membiarkan atau membebaskan mereka secara berekspresi. Itulah materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.